Halo, selamat siang. Siang, Siang, Prof. Yang Prof. Prof. Pak. Siang, Prof. Ya, Siang, Prof. sorry saya di luar, anu, di luar ruangan. Bisa kedengaran ya? Jelas, Prof. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Ya, saya mungkin tidak full full time ya, full time. Saya baik kita mulai ya. Kelihatan? Kelihatan, Sudah. Prof. Saya, Prof. Jelas, Prof. Udah, Prof. Ya, baik. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Eh, saya kita akan review ya, eh, eh, sekilas langkah-langkah tentang eh, analisis data penelitian. Ya, contohnya, waktu pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang konsepnya. Kita masuk ke contohnya, eh, yang akhir-akhir ini kita sering menggunakan aplikasi, misalnya SPSS ya. Itu hasilnya langsung terlihat. Kita tinggal menginterpretasikannya gitu kan. Jadi kalau eh, tentu kita perlu tahu juga sebenarnya apa yang diproses oleh aplikasi. Analisis kuantitatif bisa menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan non parametris. Nah, kita eh, Ini. ya kelihatannya lewat laptop nggak bisa ya. Terlempar ya tadi Pak tuh. Izin saya bantu untuk share. Bisa, Prof. Halo? Ya, saya share ya. Izin saya share ya. Ya, oke, saya tampilkan. Halo? Ya, ini ada kendala nih. Pakai laptop saya ya. Ya, sebentar, Prof. Ya, mulai dari Ya, berikutnya. Ya, ini sebagai contoh
Yang di bawah itu judul penelitian gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan terhadap iklim organisasi. Ya, di tabelnya 3. Ini sebut saja SMA PGRI. Ya, jadi variabel itu kayak kepemimpinan kepala sekolah itu X1. Mana Pak ininya? Paparannya. Situasi kepemimpinan X2, Y-nya dari organisasi. Bisa digambarkan seperti paradigmanya. Ya. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Bahkan di sini nanti X1 dan X2 juga dihubungkan. Apakah ada hubungan antara X1 X2? Baru yang berikutnya X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Gitu. Berikut. Nah, populasinya dikategorisasikan, dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi populasinya itu atau sampelnya itu ada 44 ya, ya 44 dibagi juga 30 orang pria, 14 wanita. Jadi yang S2 10 orang, yang S1 14 orang, yang D3 20 orang. Ini data yang lama ya, kalau sekarang kan sudah minimal S1. Berikutnya. Nah, kita menggunakan contoh ini untuk 3 bentuk ya, 3 bentuk penelitian. Ya, jadi contohnya saya ambil yang lebih memudahkan kita. Meskipun judulnya sama, tapi bisa dirumuskan masalahnya secara deskriptif, secara hubungan atau asosiatif. Nanti satu lagi perbandingan. Ya. Nah, yang deskriptif itu dia hanya membicarakan satu variabel. Seberapa baik gaya kepemimpinan kepala SMA PGRI. Yang kedua, seberapa baik atau bagaimana nilainya, bagaimana kualitas situasi kepemimpinan di SMA PGRI. Seberapa baik ilmu. Jadi masing-masing variabel itu kan satu persatu gitu, itu deskriptif. Ya. Tapi juga bisa dibuat rumusan masalah yang asosiatif, hubungan. Nah, hubungan tentu paling tidak ada 2 yang dihubungkan. Ya. Yang pertama, hubungan gaya kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi. Yang kedua, hubungan situasi kepemimpinan dengan iklim organisasi. Yang ketiga, hubungan gaya kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan. Ya. Yang keempat, hubungan double dengan variabel ketiga atau variabel Y. Ya. Gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan dengan iklim organisasi. Jadi ada 4 mengenai hubungan. Nah, yang banyak malah yang komparasi, perbandingan. Dia menggunakan 2 kategori jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Ini sekali lagi bahwa ini sekedar untuk contoh ya. Jadi kalau saudara mau membuat variabelnya itu jenis kelamin harus kuat argumennya bahwa memang ada teori yang mengatakan jenis kelamin itu mempunyai perbedaan, mempunyai pengaruh ya antara laki-laki perempuan itu beda dia memberikan persepsi tentang kepemimpinan misalnya begitu. Begitu juga tingkat pendidikan dalam contoh ini dibuat S2, S1, D3. Ini juga kalau mau diteliti dengan serius dia harus ada dukungan
teori yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan itu mempengaruhi persepsi orang. Ya. Nah, ini variabelnya nih, variabel 1, 2, dan 3 itu dibeda-bedakan antara S2, guru yang S2, guru yang S1, dan guru yang D3 tentang gaya kepemimpinan, tentang situasi kepemimpinan, tentang iklim kerja. Jadi 3 variabel itu dibandingkan dia pendapat atau persepsi yang pendidikannya S2, S1, dan rumusan yang ke 4, 5, 6 itu terkait dengan jenis kelamin. Jadi karena ada 2, pria dan wanita, maka masing-masing dibandingkan terhadap variabel X1, X2, dan X3. Ya. Nah, hipotesisnya pun menjadi tetap sama dengan rumusan tadi. Ya. Jadi yang dirumuskan proposal semuanya dihipotesiskan, tentu setelah didukung berbagai konsep atau teori yang relevan dengan variabelnya. Kalau dia sudah hipotesis, tentu ada patokannya, karena dia satu variabel ya. Jadi bukan hubungan X1 dengan X2, tapi gaya kepemimpinan kepala SMA PGRI itu sama dengan 70% dari yang diharapkan. Ya. Jadi 75% dari yang diharapkan. Diperkirakan oleh peneliti ini seperti itu. Yang diharapkan tentu kualitas kepemimpinan itu 100%. Ya. Yang kedua mengenai situasi kepemimpinan, di situ 40% dari yang diharapkan. Jadi diperkirakan 40%. Ini nanti yang akan diuji. Kemudian iklim organisasi maksimal 60 gitu. Jadi dia pakai maksimal. Ya, paling tinggi 60 lah gitu. Kira-kira seperti bahasa sederhananya. Ya. Nah, itu yang deskriptif. Kalau hubungan dia terdapat hubungan atau ada hubungan gitu ya. Terdapat hubungan kepemimpinan dengan iklim organisasi, terdapat hubungan situasi kepemimpinan dengan iklim organisasi. Nah, yang ketiga itu gaya kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan. Jadi X1, X2 pun dihubungkan di hipotesis yang nomor 3 ini. Nah, hubungan gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan terhadap iklim organisasi. Jadi X1, X2 terhadap yang ketiga. Nah, lagi apabila situasi kepemimpinan dikendalikan, dibuat tetap gitu ya, dianggap dia tidak berubah, bagaimana hubungan antara gaya kepemimpinan dengan iklim organisasi? Itu hubungan. Kemudian perbandingan seperti yang tadi bahwa rumusan masalahnya 6, maka hipotesisnya jadi 6. Ya, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan yang signifikan berdasarkan persepsi kelompok guru pria dan wanita. Saya katakan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah kan sebenarnya satu ya. Seorang kepala sekolah itu tidak berubah-ubah gayanya ketika memimpin guru kelas 1 berbeda dengan guru kelas 2 misalnya, atau 10, 11, 12 ya, dalam hal ini SMA. Tetapi gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh kepala sekolah itu bisa berbeda dipersepsikan oleh para guru. Ya, makanya dia memakai persepsi. Ya. Nah, ini hipotesisnya jadi 6 rumusan tadi, ya, yang 1, 2, 3 membandingkan antara persepsi guru pria dengan wanita, yang 4, 5, 6 persepsi guru yang S2, S1 dengan masing-masing. Ya. Nah, bagaimana dengan instrumennya? Tentu karena 3 variabel, instrumennya 3. Ini ex post facto ya. Oke, kuesioner bukan eksperimen. Kalau eksperimen waktu itu sudah saya jelaskan, hasil belajar itu strategi pembelajaran misalnya atau penggunaan media itu tidak diukur
itu diterapkan atau dilakukan. Kalau variabelnya ada 3 untuk eksperimen, instrumennya 2. Tetapi karena ini bukan eksperimen, maka setiap variabel instrumennya. Nah, dalam contoh ini, gaya kepemimpinan ada 3 indikator, ya, ada 18 butir, ya, indikator dijabarkan menjadi butir, pertanyaan. Iklim organisasi 7 indikator menjadi 14, gitu ya. Nah, kemudian dibawakanlah angket atau kuesioner ini ke 44. Nah, hasilnya ada di tabel berikut. Lihat tabelnya. Ya. Jadi pengelompokan tabelnya itu sesuai dengan butirnya. Ya, ada 18 butir untuk gaya kepemimpinan. Kemudian respondennya ada 44 di tabelnya 2 halaman ini. Ya, semua menjawab. Berikutnya. Ya, jadi 44 responden itu menjawab. Pilihan jawabannya itu 1 sampai 4. Ya, jadi mulai dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan kurang setuju dan tidak setuju. Nah, ternyata banyak yang memilih 2, 3 gitu ya. Ada yang memilih 1 dan seterusnya. Ya, tidak semua memilih 4. Berikutnya, ini untuk situasi pemimpinan. Berikutnya, jadi dibuat tabel seperti ini di dalam laporan penelitian udara ya. Nah, berikutnya setelah tabel itu dibuat, ya, maka dilakukan uji persyaratan, ya, karena kita menggunakan parametrik tadi syarat-syaratnya harus terpenuhi menggunakan statistik parametrik. Hipotesis yang telah dirumuskan dengan statistik parametrik dengan menggunakan t-test, korelasi, regresi, yang lainnya. Ya. Nah, penggunaan statistik parametris ini mensyaratkan bahwa data setiap variabel ya yang akan dianalisis harus umumnya normal, gitu, tapi tetap harus kita buktikan melalui uji normalitas. Ya. Dalam hal ini digunakan Bayes atau C kuadrat. Berikutnya. Next. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, kita tidak membahas. Ya, masuk ke tabel berikut. Ini namanya belum diganti nih, SMA Figuri gitu ya. Ya, jadi tabel ini disusun berdampingan. Ya. Kalau saudara lihat nomor 1 sampai 44 sampel kan. Nah, variabel X1-nya di kolom berikutnya, variabel X2 di kolom berikut, situasi kepemimpinan, variabel iklim organisasi Y di kolom paling kanan itu. Ya. Nah, ini sekaligus saya jelaskan kalau saudara melihat tabel ini, maka yang nomor 1 itu katakanlah guru Adi, ya, nama gurunya Adi. Dia X1-nya itu 50 menurut penilaian guru Pak Adi itu. Yang situasi kepemimpinan angka 55 itu pun menurut jawaban guru yang sama. Nah, begitupun iklim organisasi, dia menjawab 29 dari sekian soal tadi, 14. Jadi, kalau saudara mau membuat penelitian korelasi hubungan, haruslah itu datang dari
orang tersebut. Maksudnya begini, tidak mungkin dikorelasikan motivasi hasil belajar siswa. Motivasi guru datanya kan satu, seorang guru tadi. Tapi siswanya kan ada 30. Nah, maksud saya dengan tabel ini bisa kita lihat bahwa data yang tentang eksak itu dari guru yang sama, dari guru satu. Kemudian guru nomor 2 lain lagi. Jadi ketiga yang ada di tabel 2, 3, dan 4 ini berasal dari guru yang maksudnya artinya kan persepsi guru tentang gaya kepemimpinan, persepsi guru dengan terhadap situasi kepemimpinan, persepsi guru dengan iklim organisasi. Ya, jadi di awal ketika buat sudah harus berpikir bahwa kalau siswa jangan data siswa itu tidak bisa dikorelasikan. Ya. Tetapi bahwa seringkali digunakan persepsi ya. Jadi persepsi siswa tentang jurnalisme guru. Gitu. Siswanya memberi data tentang persepsinya, jumlahnya data di dan di gambar ini atau tabel ini sudah pas semua data ini di sampel yang sama. Berikutnya, nah, di bawah itu dijumlahkan sigmanya berapa, rata-ratanya, ya. Bahan bakunya berapa. Berikut. Ya, kalau kita menghitung C kuadrat ya, atau Chi square itu diperlukan untuk membandingkan dengan angka di 5 ya. Taraf kesalahan ya, margin of error, kalau sering saudara dengar dulu waktu masa-masa pilpres itu kan ada survei elektabilitas itu kan, margin of sini kita pilih 5%. Apa itu margin of error? Jadi kesalahan yang masih bisa tolerir. Ya. Jadi kalau kita ya, kedengaran masih, Pak Tuh? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas. Ya, ya. Jadi kita tentukan dulu derajat kebebasannya. Di sini disebutkan 5, kemudian taraf kesalahannya 5%. Biasanya kita mulai 5% untuk pendidikan. Ya. Kalau yang lebih ekstrim 1% malah. Lebih dituntut keakuratannya. Gitu ya. Nah, bisa dilihat sekilas bisa langsung ke halaman terakhir. Sebentar, nanti balik lagi. Bukan halaman terakhir. Ada di bahan berikutnya. Ini PowerPoint-nya saya bagi 2 soalnya. Ya, maaf, nggak ada. Nanti minggu depan kita mulai. Tapi mudah. Ya, kembali ke halaman 22 ya, slide 22.
Oh, bentar ya. Siang. Slide sebelumnya yang salah, slide 22 ya, kalau tidak salah. Tadi ini, Prof. Ini berarti lanjut ke sini. Sebelumnya, Sebelumnya. ya, oke, yang tadi. Ini. Next. Ini. Nah, Ini. berikutnya, setelah ini. Bukan ini, Prof. 22 sebentar. Belum. Itu yang tabel 9 Di normalitas 5. untuk X1 tadi. 9 Oh, 5 setelah ya, ini. sebentar. Tabel 9.5 ya. Ya. Ya, sebentar. Ini, Prof. Ya, tabel paling kanan itu yang bawah kan dapatnya 10,7. Itu X Ya. hitung, chi-square hitung. Ya. Pi kuadrat hitung, 10,7. Nah, kalau kita tadi mau cari tabel, ternyata belum ada. Apa? Nah, di tabel itu 11,07. Ya, nanti di tabel itu bisa kita lihat DK-nya 5, margin persen, ya, tabelnya. Nanti muncul chi-square atau chi kuadrat tabelnya 11,07 gitu. Tentuannya kan disebut normal apabila yang kita hitung, hasil perhitungan lebih kecil dari yang ada di tabel. Berarti distribusi data gaya kepemimpinan kepala sekolah atau X1 itu normal, berdistribusi normal. Ya. Nah, begitu juga langkah yang berikutnya untuk X2. X2 ya, caranya sama ya. Ini 3,8 ya. Lebih kecil tentunya dari 11,07 tadi. Yang Y juga, jadi masing-masing dihitung. Tabel berikutnya. Ya, seperti itu caranya ya. Ya. Nah, setelah syaratan normalitasnya terpenuhi, baru kita boleh rumus statistik parametrik tadi, ya, menganalisis data dan menguji hipotesis. Ya. Kita mulai halaman berikut. Seberapa baik gaya kepemimpinan kepala sekolah, tadi rumusannya. Slide berikutnya, ini diulangi lagi yang tadi rumusan masalahnya. Setelah itu, ya, berikutnya, ya, untuk dapat menjawab ketiga rumusan masalah, ya, sebenarnya ada skor ideal kan, ya. Jadi kalau semua menjawab 4, sangat setuju atau sangat baik sekali gitu kan. Nah, misalnya untuk gaya kepemimpinan, pilihannya 1 sampai 4, butir pertanyaannya 18, kemudian sampelnya 44,
Nah, kalau itu dikalikan menjadi 368, ya, itulah skor ideal yang tertinggi, nilai 100 gitu. Kemudian situasi kepemimpinan juga kalau dikalikan, ya, sama ya. Nah, untuk skor idealnya iklim organisasi, karena butirnya 14, maka 4 kali 14 kali 44, 2.464. Ya. Kalau kita lihat di halaman berikutnya, berdasarkan data yang diperoleh, yang di paragraf 2 itu, ternyata untuk variabel X1 itu 2072. Ya, idealnya kan tadi 3.168. Ini hitung-hitungan sederhana ya kalau deskriptif ini. Hasilnya adalah 65%. Jadi nilai atau kualitas gaya kepemimpinan kepala sekolah itu 60% dari ideal 100%. Ya. Yang nomor 2 juga tidak 100%, ya. Sama-sama 65%. Berikutnya, yang nomor 3, rumusan masalah nomor 3 malah ya lebih rendah lagi ya, 64 ya. Beda sedikit lah. Ya. Kita lanjutnya saja. Yang berikut, next slide. Di atas lagi ya. Atau boleh, yang ini ya. Kita masuk ke hipotesis. Kalau tadi hanya melihat presentasinya. Oh iya, kalau slide yang ini, bentar, ini dulu ya. Nah, kita bisa lihat bahkan di sini gaya kepemimpinan itu dibagi 3 indikator atau aspeknya. Ya, nomor 1 ini dimaksudnya untuk gaya kepemimpinan direktif, ya, ada 6 butir, itu hasilnya 65% dari yang diharapkan. Yang nomor 2 itu gaya kepemimpinan suportif, ya, itu 64% dari yang diharapkan. Diharapkan kan 100% tadi. Ya. Slide berikutnya, ada lagi gaya kepemimpinan partisipatif, ya. Jadi dalam deskripsi itu bisa lagi digali masing-masing aspek atau indikator lebih khusus lagi. Gitu. Sorry. Ya, jadi kesimpulannya itu kalau kepemimpinan direktif 68%, kepemimpinan suportif 64%, itu bisa dibagi lagi gitu kalau dalam pembahasan mungkin ya, kalau di dalam hasil penelitian. Jadi bisa didalami. Kurang lebih sama ya, 60 sekian, 60 sekian. Berikut. Kalau tadi kita bicara tentang presentasi, nah sekarang kita hipotesisnya tadi. Ya. Coba ada hipotesis deskriptif, asosiatif, berikutnya kita kilas saja. Berikutnya, deskriptif, korelasi, kemudian komparasi. Ya.
Nah, sekarang kita masuk ke pengujian objektif. Meskipun tadi secara presentasi sudah bisa kita lihat ya, 65% gitu ya. Tapi kan tadi di hipotesis menyebutkan eh, eh, ada angka gaya kepemimpinan kepala sekolah itu 175. Situasi kepemimpinannya paling rendah 40, minimal 40. Iklim organisasi maksimal 60 gitu ya. Ini yang mau kita uji. Berikutnya. Nah, ini dengan uji T ya. Kita hitung ya. Berikutnya disebutkan langkah-langkahnya. Kita tidak bahas satu persatu. Next slide. Ya, next. Ya, Lihat nggak? ya skor ini yang baik. Kita menguji hipotesis yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah itu paling tinggi 75%. Ya. Skor idealnya sudah kita tahu 3.168. Ya. Rata-ratanya 72. Ya. Untuk situasi kepemimpinan rata-ratanya 72 juga. Nah, untuk variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah SMA, nilai yang dihipotesiskan paling tinggi 75 dari nilai ideal. Berarti 75 kali 72 yaitu 54. Nah, hipotesis statistiknya menyatakan bahwa H0 memprediksi mu lebih rendah atau sama dengan 75%. Ya. HA lebih besar dari 75. Kita lihat setelah dihitung dengan rumus T tadi, didapatkan T hitung itu minus 7,007. Nah, sama seperti C kuadrat tadi, harga T hitung ini dibandingkan T tabel. Nanti tabel T-nya ada. Ya. Bisa dicari ya. Dengan DK, dengan apa? Dia DK, N-nya kan 44. Kalau tadi intervalnya 6 kurang 1 jadi 5, kalau ini kan sekaligus dihitung 44 data. Jadi DK-nya itu menjadi 43, taraf kesalahan atau alfanya itu 5%. Ya. Nah, dengan DK 43%, nanti kita lihat di tabel, ternyata itu 1,682. Ya. Nah, minus atau min 7,007 itu lebih kecil dari 1,62. Jadi H0 diterima dan HA diterima. Ya. Harga T yang ada adalah harga DK40 1, nah ini masalah membuka tabel ya. Jadi kalau di tabel itu tidak ada, bisa dicari apa angka di tengahnya. Gitu. Ya. Jadi kalau 43 DK-nya tidak ada, di tabel itu adanya 40 dengan 60, maka bisa dihitung. Kira-kira 43 posisinya berapa gitu maksudnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian yang kedua juga sama.
ya. Hipotesisnya mengatakan paling rendah 40. Jadi dia berharap atau memperkirakan situasi kepemimpinan itu di atas 40. Nah, dihitung T-nya 24,13. Dihitung. Nah, T tabel dengan BK 43 dan persen. T yang ada di tabel 1,6, ya. Jadi jatuh dalam daerah penerimaan istilahnya, ya. Berikutnya, next slide, Pak. Yang ketiga, Bro. Yang kedua, sebelum ini, satu slide sebelumnya. Ini yang kedua. Ya, ini T-nya kita hitung yang X,9. Berikutnya, next slide. Ya, atau begini, dengan cara yang sama gitu ya. Jadi masing-masing dihitung dengan cara yang sama karena hipotesis sama deskriptif, tapi kali disebutkan apa yang X2 itu A0-nya diterima. Jadi memang situasi kepemimpinannya 64. Di hipotesisnya kan disebut minimal 40. Ternyata 4. Benar. Di atas 40 kan. Kan minimal. Ini masih uji deskriptif ya, dengan cara yang sama. Hipotesis juga seperti itu. Hipotesis 3 juga begitu. Hipotesis 3 mengatakan sama dengan 60 gitu. Ini lebih ketat lagi, lebih ekstrim atau lebih apa? Dia sama. Kalau yang tadi kan lebih tinggi, minimal 40 gitu. Tentu ketika dirumuskan hipotesisnya menyatakan 60% dari yang diharapkan, ada pertimbangannya lah. Itu sebelumnya. Nah, hasil perhitungan yang kita lihat ini, itu 4,1. Sementara kalau melihat tabel itu 2,01785. Oh ya, ini istilahnya interpolasi ya. Interpolasi. Jadi tabel itu tidak menyebut semua angka gitu ya. Ada 40 terus 40 50 gitu. 43 itu dilakukan interpolasi kira-kira berapa? 2,017. Ya. Coba kalau perlu dalam pertemuan berikutnya saksikan ya. Nanti saya coba cari tabel T, tabel C kuadrat, satu lagi nanti tabel F ya. Oke, saya kira itu ya, Tuhu dan teman-teman. Eh, Baik, Bro.
tugas ini menjadi bahan masukan, bukan berarti tugasnya direvisi ya, tetapi kurang lebih seperti ini nanti tugas UPM itu, UAS itu. Jadi UASnya lebih, ya, tugas itu semacam latihan lah, gitu ya. Suaranya terdengar jauh, Prof. Pokoknya kan kecil. Kenapa? Suaranya kecil, terdengar dari jauh kejauhan. Sorry. Saya lihat malah saya letakin. Maaf. Iya, jadi meskipun tidak ada di layar, tuh bilang apa teknik itu ya. Nah, saya lihat di tes ini metode kualitatif, mungkin mas kuantitas, karena ini kan nanti korelasional itu ada angka-angkanya kan, ya mungkin typo atau apa. Jadi ini kuantitatif Pak. Kayaknya disebutkan esos facto itu data. Jadi post ya, sesudah bahwa eksperimen gitu ya. Itu catatan saya. Putus, Prof, Nah, suaranya. Jadi putus-putus suaranya. halo? Suaranya putus-putus. Putus ya? Atau sorry, mungkin kurang kondusif. Nanti kita lanjut gimana? Pak tuh. Tidak apa-apa, Prof. Tidak apa-apa. Kalau di saya Ya? suaranya putus-putus, jadi tidak terdengar jelas gitu. Iya, ya, ternyata. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Baik, Prof. Ya. Prof. Terima kasih, Prof. Iya, makasih ya. Sampai minggu depan. Lebih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Lagi di luar. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Thank you, Prof. Kondusif. Maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.